Chapter 1721. Aku, begitu Yang Chen mengucapkan kalimat seperti itu, dia diinterupsi dengan kasar oleh Nenek Zhou. Suaranya yang serak terdengar tidak sabar, jangan panggil aku senior. Bisakah kamu membuatnya lebih sederhana? Oke, Yang Chen tidak menyangka bahwa Nenek Zhou akan memberikan reaksi sebesar itu hanya karena pertanyaan sederhana sebagai sebuah gelar, tetapi dia juga orang yang tenang dan langsung setuju. Sejujurnya, jika dia bersikap begitu sopan setiap waktu, dia akan merasa tidak nyaman. Saya perlu mempelajari situasi Anda dengan saksama. Yang Chen mengubah cara dia menyapa satu sama lain. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dengan perubahan seperti itu, sepertinya suara Nenek Zhou yang tidak menyenangkan pun terdengar jauh lebih baik. Penelitian seperti apa yang dibutuhkan? Nenek Zhou sangat khawatir dengan pertanyaannya sendiri. Dia menatap Yang Chen seolah-olah dia akan memaksanya untuk bertindak. Aku tidak tahu, apakah itu nyaman untukmu, biarkan aku melihat wajahmu. Saat Yang Chen berbicara, dia sedikit ragu dan bimbang, karena takut membuat Nenek Zhou tidak senang. Namun, dia takut Nenek Zhou akan salah paham, jadi dia segera menjelaskan, kau tahu, itu hanya sedikit. Aku benar-benar tidak bisa menilai masalah spesifiknya. Sambil berbicara, Yang Chen juga memberi isyarat dengan tangannya ke bagian mata Nenek Zhou yang terbuka. Kelihatannya agak canggung, yang membuat mata Nenek Zhou tak bisa menahan senyum. Tetapi senyuman itu hanya lenyap sekejap, dan seketika itu juga mata cemas itu kembali pulih. Agar orang lain dapat memecahkan masalahnya, Anda harus memberitahu mereka seberapa serius masalahnya, sehingga Anda dapat meresepkan obat yang tepat. Sebenarnya, apa yang disebut permintaan Yang Chen itu tidak berlebihan sama sekali. Namun, Nenek Zhou agak ragu-ragu saat ini. Dia menjepit ujung kerudung dengan satu tangan dan ragu-ragu. Yang Chen dapat melihat dengan jelas bahwa tangan Nenek Zhou juga mengenakan sarung tangan hitam, menyembunyikan kulitnya tanpa memperlihatkannya sama sekali. Melihat situasi ini, Yang Chen tidak mendesak, tetapi hanya menunggu dengan tenang. Sejujurnya, saat pertama kali melihat Nenek Zhou, dia merasa kulit lamanya berbeda dengan kulit lamanya yang normal. Namun, untuk hal-hal spesifik, Yang Chen masih belum bisa melihatnya sekaligus. Akan terlalu kasar jika menggunakan indera ilahi untuk menyelidiki secara langsung, jadi dia harus menunggu Nenek Zhou untuk membuat keputusan. Nenek Zhou masih ragu-ragu. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Nenek Zhou, tetapi jika dia tidak membiarkan Yang Chen melihatnya saat ini, sepertinya dia menyembunyikan penyakitnya karena takut diobati. Namun, Yang Chen tidak bisa memaksanya. Hingga saat ini, Yang Chen masih belum tahu apa hubungan Nenek Zhou dan kakak Li Cheng. Mengapa dia menyuruhnya datang kepadanya untuk berobat? Haruskah aku melihatnya? Setelah ragu-ragu cukup lama, Nenek Zhou akhirnya mengucapkan pertanyaan itu dengan susah payah. Dilihat dari postur tubuhnya, tampak bahwa dia belum sepenuhnya melepaskan semacam kegigihan. Yang Chen bahkan tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Hanya menatapnya tanpa mengatakan apapun sudah cukup untuk mengungkapkan maksudnya. Jika orang lain yang mencari perawatan medis, siapa yang dapat menjamin bahwa pengobatannya akan efektif jika mereka tidak membiarkan dokter mengamati dengan seksama? Sekalipun Yang Chen memiliki kemampuan hebat, mustahil mengobati penyakit tanpa mengetahui penyebab penyakitnya, bukan? Setelah lama bergumul dalam hatinya, Nenek Zhou akhirnya mengambil keputusan. Di hadapan Yang Chen, dia memejamkan mata dan tiba-tiba melepaskan cadar hitam yang menutupi wajahnya. Wajah macam apa itu? Yang Chen bersumpah bahwa meskipun dia memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini, dia masih belum pernah melihat wajah seganas itu. Bahkan orang-orang paling garang sekalipun yang bangga dengan bekas luka yang mereka miliki, wajah mereka tidak begitu menakutkan. Dua mata, satu tinggi, satu rendah, satu besar, satu kecil, tidak terdistribusi secara merata dalam garis horizontal. Tidak heran ketika Yang Chen menatap matanya di awal, dia merasa kepala Nenek Zhou bengkok. Alis di atas mata adalah alis paling jelek yang pernah dilihat Yang Chen. Yang satu berwarna hitam, yang satu lagi berwarna kuning. Tinggi kedua sisinya tidak sama, dan panjangnya juga tidak sama. Itu sangat aneh. Hidung itu bukan hidung. Jelas terlihat seperti dua lubang dengan ukuran berbeda, dan ada cairan kental yang mengalir di sana. Mulutnya sangat menonjol dan bengkok ke satu sisi. Kedua bibirnya tidak bisa menutup, memperlihatkan beberapa gigi kuning dan hitam yang tidak rata. Kulit di wajah juga tak tertahankan. Kulitnya penuh bekas luka, berlubang, dan beberapa benjolan kecil berbintik putih. Dari sudut pandang manapun, rasanya sangat tidak nyaman. Satu-satunya tempat yang normal, mungkin, adalah kulit di sekitar mata, yang masih berwarna normal dan memiliki kerutan normal. Dapat dipahami mengapa Nenek Zhou menutupi wajahnya dengan kerudung dan hanya memperlihatkan sedikit kulit di sekitar matanya. Kecuali area kecil ini, dapat dikatakan tidak ada tempat untuk memandang wajah ini. Ketika Yang Chen menatap wajah Nenek Zhou dengan sedikit tidak hati-hati, mata Nenek Zhou mulai dipenuhi amarah yang terkumpul. Ketika Yang Chen dengan hati-hati melihat benjolan besar di dagunya, Nenek Zhou akhirnya marah. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Suara yang keras dan tidak mengenakan itu bercampur bau yang memuakkan langsung bergema ke seluruh ruangan, dan bahkan orang-orang di luar pun menjadi waspada. Suaranya, sebanding dengan suara gergaji paling tumpul yang menggergaji batu, tanpa ampun merusak telinga Yang Chen. Apakah itu sangat jelek? Anda melihatnya. Apakah kamu puas? Seperti suara gemuruh, kemarahan Nenek Zhou yang telah lama terpendam meledak sepenuhnya. Perabotan di ruang tamu hancur karena suara gemuruhnya dan berubah menjadi tumpukan bubuk. Saya sangat jelek. Aku sungguh mengerikan. Apakah kamu sudah puas? Suara Nenek Zhou terdengar sangat marah. Kamu pasti ingin muntah dalam hatimu. Anda pasti masih sangat gembira dan tertawa. Anda pasti merasa sangat bangga dengan pencapaian Anda, bukan? Anda telah melihat wajah paling jelek di dunia, bukan? Petik 2.
Tidak ada perubahan ekspresi di wajah Yang Chen, meskipun suara Nenek Zhou memiliki kekuatan penghancur yang tak terkalahkan, dan dinding di sekitarnya mulai berubah menjadi bubuk. Jika tidak ada perlindungan matriks taktis di luar, ia akan hancur total. Meski begitu, matriks taktis pelindung ruang tamu Istana Chunyang agak goyah. Baru setelah raungan Nenek Zhou mereda dan sebagian besar kekerasan di matanya menghilang, Yang Chen perlahan berkata, "Saudara Li Cheng mengarahkanmu untuk datang kepadaku karena dia yakin bahwa aku dapat membantumu." Tampaknya kata-kata Yang Chen memiliki kekuatan ajaib, dan kegilaan Nenek Zhou perlahan mereda. Saya sudah memahami situasi Anda. Sejujurnya, meskipun penampilan luarnya jelek, esensinya tidak akan pernah berubah. Perkataan Yang Chen semakin menenangkan. Betapapun jeleknya tubuh, tidak dapat menyembunyikan kecantikan di dalamnya. Merindukan. Petik 2. Chapter 1722. Ketika Yang Chen mengucapkan dua kata terakhir, Nona, tubuh Nenek Zhou jelas terkejut. Nenek Zhou belum pernah mendengar seseorang memanggilnya seperti itu seumur hidupnya. Selama ini, Nenek Zhou dijuluki sebagai monster jelek dan monster. Orang-orang di sekitarnya telah melihat wajahnya, tetapi tidak ada yang menganggapnya sebagai kultivator biasa. Yang lebih berlebihan lagi adalah bahkan beberapa kultivator ras monster diperlakukan lebih baik daripada Nenek Zhou. Lagi pula, sudah sewajarnya ras monster itu jelek, dan Nenek Zhou adalah manusia. Hal ini juga mengakibatkan Nenek Zhou mengalami depresi sepanjang hidupnya, dan ketika depresinya mencapai titik ekstrim, ia menjadi paranoid dan meledak-ledak. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Yang Chen hanya menatap wajahnya dan tidak mengatakan apapun. Nenek Zhou meledak. Itu hanya dua kata biasa, tetapi Nenek Zhou, atau lebih tepatnya, Nona Zhou, merasakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dua garis air mata keluar dari matanya, mengalir di sepanjang wajahnya yang jelek, dan menetes ke debu. Yang Chen juga memahami perilaku Nona Zhou. Dia berdiri di tempat dan tidak mendesaknya, membiarkan Nona Zhou melampiaskan kekesalannya dengan tenang. Pada saat yang sama, dia terus-menerus menatap wajah Nona Zhou, menganalisis mengapa situasi ini terjadi. Menurut pengamatan Yang Chen saat ini, Nona Zhou seharusnya tidak dilahirkan seperti ini, setidaknya perasaan yang ia berikan kepada Yang Chen seharusnya tidak seperti ini. Kulit yang jelek seperti itu, pasti karena gangguan dari dunia luar, atau sesuatu seperti segel. Yang Chen telah mendengar banyak teknik serupa, tetapi untuk membiarkannya menentukan yang mana, diperlukan pengamatan lebih lanjut. Nenek Zhou akhirnya menghentikan keterkejutan batinnya, dan akhirnya menerima untuk pertama kalinya bahwa seseorang memanggilnya, Nona. Sejujurnya, perasaan itu sungguh menyenangkan. Demikian pula, ini juga kedua kalinya seseorang memuji penampilannya. Yang pertama adalah Li Cheng, yang mengatakan bahwa dia cantik, dan Yang Chen bahkan lebih berlebihan, mengatakan bahwa dia adalah kecantikan nasional. Melihat Yang Chen masih menatapnya dengan linglung, Nona Zhou merasa sedikit malu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Warna merah dan putih muncul di wajahnya yang jelek, dan kepalanya sedikit menunduk. Apakah benar-benar ada cara untuk menyelesaikannya? Nona Zhou terus maju, menahan kegembiraan di hatinya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan penuh harap. Apakah itu nyaman, Nona? Yang Chen tidak langsung menjawab pertanyaan Nona Zhou, tetapi mengulurkan tangannya dan membuat gerakan merasakan denyut nadinya. Faktanya, bukan hanya itu saja, Yang Chen takut Nona Zhou tidak dapat menerima hubungan intim ini untuk sementara waktu. Melihat jubah hitam dan kerudung hitamnya, dapat disimpulkan bahwa dia tidak pernah berhubungan dekat dengan orang lain selama bertahun-tahun. Untuk merasakan denyut nadi, harus ada kontak kulit, yang tidak dapat dihindari. Apa itu denyut nadi? Itu semua omong kosong. Jika Anda tidak bisa merasakan denyut nadi, Anda tidak akan pernah bisa membuat penilaian yang benar. Bahkan dengan memeriksa denyut nadinya saja belum tentu dapat memastikan jenis segel itu. Dia masih perlu menyelidikinya lebih lanjut dengan indera ketuhanannya. Namun, pada jarak sedekat itu, Nona Zhou menurunkan kewaspadaannya dan membiarkan kesadaran spiritual Yang Chen menjelajahi tubuhnya. Apa bedanya dengan membiarkan Yang Chen melihatnya telanjang? Yang Chen mula-mula memasang postur berdenyut, namun itu hanya perkenalan kecil. Apa yang ingin kamu lakukan? Tiba-tiba, Nona Zhou meledak lagi tanpa peringatan apapun. Suaranya yang marah langsung menembus formasi susunan pelindung kamar tamu, dan bagian dinding yang tersisa juga terguncang menjadi debu, tidak meninggalkan jejak. Di tubuh Yang Chen, bayangan lonceng emas tiba-tiba muncul, menahan sebagian besar serangan Nona Zhou secara langsung. Karena Nona Zhou menyerang dengan suara, itu menyebabkan lonceng emas beresonansi, dan suara dengungannya menyebar jauh. Untungnya, Yang Chen mengendalikan lonceng emas dan tidak mengeluarkan suara serangan. Kalau tidak, dengan kultivasi para murid di Istana Chunyang, mereka pasti akan tercengang oleh teriakan marah Nona Zhou. Seorang ahli di puncak tahap bumi abadi hampir tak terkalahkan di Istana Chunyang saat ini. Swiss, sekejap kemudian muncul serangga pemakan surgawi berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya dan hampir menyerang Nona Zhou dengan ganas. Namun melihat Yang Chen hadir, dan Yang Chen sudah memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja, mereka pun diam-diam mundur. Nona Zhou yang sedang marah tidak menyadari bahwa dia hampir saja mendapat giliran di depan pintu Yan Luodian. Dia masih geram seperti letusan gunung berapi. Yang Chen benar-benar ingin merasakan denyut nadinya. Bagaimana bisa dia membiarkan seorang laki-laki sembarangan menyentuh tubuhnya yang suci? Dalam hati Yang Chen, dia langsung memberikan definisi seperti itu kepada Nona Zhou. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan saudara Li Cheng, sehingga dia benar-benar mengarahkannya ke sini. Menghadapi Nona Zhou yang sedang marah, Yang Chen tidak menyalahkannya, tetapi hanya bertanya dengan acuh tak acuh, apakah saudara Li Cheng mengatakan mengapa dia memintamu datang menemuiku? Pertanyaan ini membuat Nona Zhou yang sedang marah menjadi tenang dalam sekejap.
Dia tidak tahu seberapa dalam kesan yang ditinggalkan Li Cheng pada Nona Zhou, tetapi begitu dia menyebut saudara Li Cheng, amarahnya segera mereda. Melihat Yang Chen dengan ekspresi yang agak rumit, Nona Zhou tiba-tiba menggertakkan giginya, mengulurkan lengannya, dan mengulurkannya di depan Yang Chen. Melihat ekspresinya yang penuh tekad, seolah-olah dia akan berkencan dengan dewa kematian. Ayo pergi ke tempat lain. Dengan sebuah pikiran, Yang Chen, terlepas dari apakah Nona Zhou setuju atau tidak, membungkus indera keilahiannya, dan mereka berdua menghilang dalam sekejap dan muncul kembali di tempat lain. Tempat mereka muncul tentu saja adalah Istana Naga Yang Chen. Hanya Istana Naga yang mungkin mampu menahan serangan gelombang suara marah Nona Zhou tanpa memengaruhi orang lain di Istana Cunyang. Tentu saja, Nona Zhou tidak akan melihat rahasia sebenarnya di Istana Naga. Apa yang dilihatnya hanyalah ruang tamu yang sangat biasa. Nona Zhou sangat waspada terhadap perubahan lokasi yang tiba-tiba. Awalnya dia mengira bahwa orang-orang di Istana Cunyang hanya memiliki kultivasi manusia abadi, dan Dewa Bumi Longsuan tidak ada di sekte, jadi tidak ada yang bisa menjadi lawan Nona Zhou. Namun, Yang Chen membawanya untuk berpindah tempat dengan mudah, yang merupakan perwujudan kekuatannya. Nona Zhou tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai memandang Yang Chen dengan cara yang berbeda. Orang ini tampaknya tidak selemah yang dipikirkannya. Dia bukan seorang playboy yang bisa makan dan minum hanya dengan mengandalkan sedikit keterampilan alkimia. Tetapi kabarnya orang ini mempunyai 4 orang istri dan 7 orang selir, maka ia pastilah seorang yang bejat. Akan tetapi, saat memikirkan hal ini, Nona Zhou benar-benar lupa betapa menakutkannya wajahnya. Tempat ini kokoh dan tersembunyi, jadi tidak akan memengaruhi orang lain. Yang Chen tampaknya tidak melihat ekspresi Nona Zhou dan berkata, silakan duduk, Nona. Saya perlu membuat diagnosis yang lebih rinci. Selain itu, keraguan-raguan Yang Chen membuat Nona Zhou curiga. Dia mengerutkan kening dan menatap Yang Chen, menunggu kalimat berikutnya dengan waspada. Mungkin tidak cukup hanya merasakan denyut nadinya. Yang Chen menghela nafas dan mengatakan ini. Chapter 1723. Mata Nona Zhou kembali menyemburkan api, tetapi Yang Chen tetap mengabaikannya dan berkata, mungkin aku perlu menggunakan indera ketuhananku untuk memeriksanya secara terperinci. Setelah jeda, Yang Chen menambahkan, ini bukan perubahan alami. Saya menduga ini adalah semacam segel unik. Mendengar kata segel, raut wajah Nona Zhou berubah lagi. Akhirnya, dia dengan paksa menahan amarahnya dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Nona Zhou menundukkan kepalanya dan berkata, tidak pernah ada orang luar yang menyentuhku. Suaranya sangat pelan dan hampir tidak terdengar. Jika bukan karena kultivasi Yang Chen yang baik dan fakta bahwa keduanya tidak berjauhan, dia tidak akan dapat mendengarnya dengan jelas. Mendengar perkataan Nona Zhou, Yang Chen terkejut. Untuk sesaat, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Nona Zhou. Setelah beberapa saat, dia bereaksi, dan wajahnya langsung menjadi menarik. Mungkinkah gadis ini takut Yang Chen akan mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya? Yang Chen langsung tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Melihat tatapan Yang Chen, Nona Zhou tampaknya menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak pantas dan langsung merasa malu. Namun kali ini, dia mengambil inisiatif untuk menahan amarahnya. Amarahnya padam sebelum sempat meledak. Ayo, dia mengulurkan tangannya di depan Yang Chen lagi. Nona Zhou sudah memejamkan matanya. Dia hanya mengulurkan tangannya untuk membiarkan Yang Chen merasakan denyut nadinya, tetapi seolah-olah dia akan pergi ke tempat eksekusi. Itu membuat orang-orang benar-benar terdiam. Yang Chen mendesah pelan dalam hatinya lalu mengulurkan tangan untuk merasakan pergelangan tangan Nona Zhou. Lengan Nona Zhou masih tertutup jubah hitam yang tidak tembus pandang. Untungnya, dia bisa merasakan denyut nadinya hanya dengan memegang pergelangan tangannya seperti ini, jadi tidak perlu mengangkat jubah hitamnya. Bahkan melalui jubah hitamnya, Yang Chen bisa merasakan kondisi lengan Nona Zhou yang tidak rata. Dia tidak tahu siapa yang membuat segel ini, tetapi segel yang jelek dan menjijikkan itu terlalu kejam bagi seorang wanita yang menganggap penampilannya sama pentingnya dengan hidupnya. Karakter Nona Zhou sangat masam, jadi mungkin ada hubungannya dengan segel ini. Merasakan denyut nadi hanyalah sebuah alasan. Yang terpenting adalah mengetahui kondisi segel ini. Namun, hal ini tidak menghalangi Yang Chen untuk mendiagnosis Nona Zhou. Hasilnya sama sekali tidak mengejutkan. Seorang ahli yang dapat berkultivasi hingga ke puncak Earthly Immortal tidak akan memiliki masalah internal apapun. Sayangnya, Yang Chen tidak dapat secara akurat menentukan kondisi segel melalui lapisan jubah hitam. Hasil ini membuat Yang Chen sedikit malu. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menelan pil pahit dan berkata, aku perlu menyentuh segelmu. Hasil dari kalimat ini adalah kecanggungan di antara mereka berdua. Menyentuh segel itu kedengarannya tidak seperti masalah, tetapi jika segel itu adalah kulit Nona Zhou, itu tidak akan semudah kedengarannya. Kulit Nona Zhou jelas menunjukkan warna yang lebih pucat dari biasanya. Napasnya juga tampak tertahan. Dia berdiri di sana dengan tatapan kosong sejenak. Akhirnya, karena alasan yang tidak diketahui, dia menutup matanya dan perlahan melangkah maju, membiarkan Yang Chen mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Yang Chen akhirnya merasa lega dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kulit Nona Zhou. Sejujurnya, dalam kondisi segel, sensasi bergelombang itu terasa sangat tidak nyaman. Namun, Yang Chen tidak peduli. Dia juga melepaskan sedikit kesadaran spiritualnya dan mulai mengamati dengan saksama segel yang tampaknya jelek ini. Nona Zhou, yang tersentuh oleh Yang Chen, pasti telah menerima bahwa Yang Chen akan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengeksplorasi perilaku semacam ini. Dia tetap memejamkan mata, tetapi tubuhnya gemetar. Dia mengatupkan giginya dan otot-otot wajahnya menegang, seolah-olah dia tengah menahan sesuatu. Setelah serangkaian penjelajahan kesadaran spiritual dan persepsi pribadi, Yang Chen akhirnya menentukan jenis segel.
Sambil menarik napas panjang, Yang Chen menarik tangannya dan mundur selangkah. Nona Zhou juga membuka matanya dan menatap Yang Chen dengan penuh harap. Aku sudah tahu jenis segel apa itu. Yang Chen memberi pihak lain jawaban positif terlebih dahulu. Jelas bahwa Nona Zhou juga merasa lega, dan antisipasi di matanya semakin dalam. Aku bisa membuka segelnya, tetapi untuk membuka segelnya, diperlukan beberapa hal khusus, yang saat ini tidak kumiliki. Yang Chen segera mengucapkan kalimat kedua. Ini adalah kebenarannya. Yang Chen memiliki banyak bahan-bahan biasa, tetapi ada satu hal penting yang tidak dimiliki Yang Chen. Segel pada tubuh Nona Zhou adalah segel pelindung. Tujuannya bukan untuk menghancurkan kultivasi dan tubuh Nona Zhou. Dalam pandangan Yang Chen, itu lebih seperti penampilan Nona Zhou yang sepenuhnya disegel, sehingga dia tidak akan menderita perlakuan buruk karena penampilannya yang luar biasa. Tentu saja, segel ini agak terlalu kejam bagi seorang gadis yang suka tampil cantik. Titik awalnya memang bagus, tetapi tidak memperhitungkan keinginan Nona Zhou sendiri. Orang yang memasang segel itu menempelkan segel itu pada tubuh Nona Zhou dengan penuh harap. Tidak diketahui siapa dia bagi Nona Zhou sehingga dia akan menggunakan cara bodoh seperti itu untuk melindungi Nona Zhou. Mendengar Yang Chen mengatakan bahwa segelnya dapat dibuka, wajah Nona Zhou dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi ketika dia mendengar kata-kata berikutnya, kedua alisnya yang tidak rata segera berkerut, membentuk ekspresi jelek yang luar biasa. Mungkin menyadari hal ini, Nona Zhou segera menutup wajahnya dengan cadar hitam lagi, hanya memperlihatkan matanya, yang tampak jauh lebih enak dipandang. Melihat pemandangan ini, Yang Chen juga menghela nafas dalam hatinya. Berapa banyak tatapan sombong yang ditanggung wanita malang ini untuk melakukan pertunjukan seperti itu. Apalagi yang kurang, di mana saya dapat menemukannya? Suasana hati Nona Zhou sangat cemas. Ia dulu berpikir bahwa itu adalah masalah penuaan kultivasinya. Ketika Li Cheng memberitahunya, ia tidak dapat mempercayainya, tetapi ketika alkemis agung Yang Chen mengatakan hal yang sama, Nona Zhou yakin bahwa ia seperti ini karena segel tersebut. Untuk sesaat, bagaimana ia bisa menahannya? Ia tidak sabar untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Saya membutuhkan semacam harta surga dan bumi dengan sumber vitalitas yang besar. Yang Chen tidak menyembunyikannya dan mengatakannya secara langsung, segel di tubuhmu akan menghancurkan vitalitas di permukaan tubuhmu. Kultivasimu tidak akan terpengaruh, tetapi pertumbuhan tubuhmu akan sangat terdistorsi dan menua. Ini juga alasan mengapa kamu terlihat sedikit tua sekarang. Yang Chen hanya berkata bahwa dia terlihat tua dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi kata, terdistorsi, yang dia katakan sebelumnya sebenarnya mengandung banyak makna. Nona Zhou dapat memahaminya begitu dia mendengarnya. Jika Anda ingin menghancurkan segel, cara yang paling aman adalah dengan menghancurkan segel. Sekarang kita membutuhkan semacam harta surga dan bumi dengan sumber vitalitas yang besar untuk membuat segel mencapai batasnya. Dengan cara ini, hal itu tidak akan memengaruhi kultivasi Anda, juga tidak akan memengaruhi tubuh Anda. Yang Chen menjelaskan alasan perlunya harta surga dan bumi, lalu menambahkan, namun, harta surga dan bumi semacam ini tidak mudah ditemukan. Masalah akar spiritual yang diperoleh di dunia fana telah menyebar ke alam spiritual. Nona Zhou juga dapat memahami tingkat harta surga dan bumi yang disebutkan Yang Chen. Itu adalah pepatah yang bagus bahwa itu hanya dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Sejauh ini, tidak ada yang menemukannya. Hati Nona Zhou hanya memiliki sedikit harapan, tetapi dia mulai putus asa lagi. Chapter 1724. Ketika aku masih di dunia fana, aku pernah menemukan harta karun surgawi seperti itu, tetapi untuk meningkatkan akar spiritual pasca Natal dari beberapa tetua dan teman, aku telah menghabiskan semuanya. Yang Chen tidak menyembunyikan fakta bahwa dia telah menemukannya. Masalah ini pasti sudah tersebar, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Saya akan berusaha semampu saya untuk menemukannya. Setelah mendengarkan penjelasan Yang Chen, Nona Zhou juga tahu pentingnya harta surgawi semacam ini, tetapi hal semacam ini tidak mudah ditemukan. Dia hanya bisa mencoba peruntungannya. Tampaknya kali ini, hanya ini yang dapat dilakukannya. Hati Nona Zhou benar-benar putus asa. Saya mungkin tahu lokasi suatu benda, tetapi saya tidak yakin apakah benda itu masih ada di sana. Tepat ketika Nona Zhou telah benar-benar kehilangan harapan, kata-kata Yang Chen yang tiba-tiba membawanya ke surga lagi. Apa kamu tahu di mana itu? Mata Nona Zhou langsung membelalak. Ia menatap Yang Chen dengan ekspresi tidak percaya. Ia seperti hendak jatuh ke jurang dan tiba-tiba menemukan sebuah tangan mencengkeramnya. Perasaan itu seperti lolos dari kematian. Itulah yang dirasakan Nona Zhou saat ini. Ia terkejut sekaligus tidak percaya. Kejutan itu ditujukan pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak percaya itu ditujukan pada Yang Chen. Barang setingkat ini, berapa banyak tokoh hebat dari tingkat peri abadi yang belum menemukannya. Yang Chen, seorang junior manusia abadi, berani mengatakan kata-kata besar seperti itu. Nona Zhou tidak sepenuhnya tanpa saluran. Yang Chen masih belum mengetahui identitas asli Nona Zhou. Dunia spiritual begitu besar sehingga ada berbagai macam hal aneh. Tidak seorang pun tahu berapa banyak harta surgawi yang telah tumbuh. Berdasarkan prestisenya, Nona Zhou juga dapat meminta bantuan banyak ahli untuk menemukannya. Mengenai apakah mereka dapat menemukannya atau tidak, itu sangat bergantung pada keberuntungan. Namun Yang Chen malah mengatakan bahwa dia tahu di mana letaknya, yang membuat orang sedikit curiga. Namun saat ini, emosi yang paling kuat dalam benak Nona Zhou bukanlah keraguan. Ekspresi percaya diri Li Cheng saat memberinya petunjuk muncul di depan matanya lagi, seolah-olah dia sangat yakin bahwa Yang Chen pasti akan membantunya memecahkan masalah. Sekarang tampaknya Li Cheng tidak memiliki kepercayaan biasa pada Yang Chen. Di mana itu? Ayo kita cari sekarang juga. Mengenai penampilannya, Nona Zhou telah menahannya selama bertahun-tahun. Pada saat ini, dia tidak ingin menahannya lebih lama lagi dan segera meminta untuk berangkat.
Saya tidak yakin apakah barang itu masih ada di sana. Selain itu, kita perlu melakukan beberapa persiapan sebelum berangkat. Yang Chen menghentikan ketidaksabaran Nona Zhou dan menyatakan alasannya, lagi pula, aku baru saja keluar dari kultivasi tertutup dan masih perlu mengunjungi para tetuaku. Nona Zhou juga menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Sekarang dia memiliki harapan, dia bersikap seperti seorang wanita. Dia tidak lagi terlihat seperti dia tidak bisa menahan amarahnya dengan mudah seperti sebelumnya. Li Cheng berkata bahwa kamu sedang mencari benda ini dan memintaku untuk membawakannya kepadamu. Setelah menenangkan pikirannya, Nona Zhou mengeluarkan sitar dari kantong kosmosnya dan menyerahkannya kepada Yang Chen. Melihat sitar ini yang persis sama dengan yang diperolehnya dari keluarga Zhao, Yang Chen yakin bahwa Nona Zhou pasti telah bertemu dengan kakak Li Cheng. Yang lainnya tidak mengizinkan siapapun membawa apapun. Ini adalah sitar keenam yang dilihat Yang Chen, dan dia tidak tahu apa isi di dalamnya. Karena Li Cheng meminta Nona Zhou untuk membawanya, Yang Chen tidak berdiri hormat dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Terima kasih. Yang Chen mengucapkan terima kasih dengan sangat serius. Saya masih harus berterima kasih. Saat Nona Zhou mengucapkan kalimat ini, nadanya sangat tulus. Yang Chen memahami perasaannya dan berkata, kamu beristirahatlah di sini selama beberapa hari. Aku akan pergi saat aku siap. Oke, Nona Zhou setuju dengan sangat patuh. Meskipun suaranya masih serak dan tidak enak didengar, suaranya memiliki cita rasa yang berbeda. Bahan-bahan surgawi dan harta duniawi yang disebutkan sebelumnya adalah apa yang Yang Chen pelajari dari para dewa di panggung pemenggalan abadi. Burung bangau abadi dan rusa sika di bawah kutub selatan Weng abadi masing-masing memiliki buah persik abadi. Rusa sika tidak tahan memakan buah persik abadi, jadi buah itu ditempatkan di sebuah gua tempat tinggal di alam roh. Ia tidak tahu apakah gua tempat tinggal itu masih ada atau apakah ada orang yang pernah mengunjunginya. Buah persik abadi yang utuh pasti lebih kuat daripada biji persik di dunia fana. Tidak ada keraguan tentang ini. Khususnya, tekanan spiritual di dunia spiritual 100 kali lebih besar daripada di dunia fana. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi pada buah persik abadi. Awalnya, Yang Chen juga berencana untuk menunggu masalah kesadaran spiritualnya terpecahkan sebelum pergi mencari buah persik abadi. Sekarang kakak Li Cheng menunjuk Nona Zhou untuk mencarinya, dia hanya bisa pergi dan mendapatkan buah persik abadi terlebih dahulu. Pada sitar ke-6, Yang Chen mengeluarkan pilar tali tulang naga ketiga, dan di saat yang sama, dia menemukan lokasi segel guru ke-6. Untuk saat ini, Yang Chen tidak tahu kepada siapa harus memberikan guru ini. Dia akan menunggu sampai dia menemukan sitar ke-7 sebelum memberikannya kepada si Sanshan dan Sun Kingsui. Sebulan kemudian, Yang Chen meninggalkan istana Cunyang bersama Nona Zhou, yang mengenakan jubah hitam dan ditutupi kerudung hitam. Tepatnya, Yang Chen tinggal di salah satu harta sihir spasial Nona Zhou dan dibawa keluar dari istana Cunyang oleh Nona Zhou. Ini adalah pertama kalinya Yang Chen pergi dengan cara seperti ini. Tidak ada cara lain. Sekarang reputasi Yang Chen sudah terlalu besar, begitu ada yang tahu bahwa Yang Chen keluar, mereka pasti akan mengincar Yang Chen. Kali ini dia sedang diam-diam mencari harta karun surgawi, jadi lebih baik bersikap serendah mungkin, agar tidak diganggu oleh beberapa orang. Ketika dia mengatakan metode ini, Nona Zhou sangat terkejut untuk beberapa saat. Dia mengira orang seperti Yang Chen pastilah seorang pria yang ekstrim, dan tidak akan pernah berpikir untuk bersembunyi secara diam-diam di dalam harta karun ajaib spasial milik seorang wanita. Dia tidak menyangka bahwa Yang Chen akan mengambil inisiatif untuk melamarnya, yang sungguh mengejutkan. Namun, Nona Zhou tidak keberatan. Kali ini, Yang Chen membantunya, dan metode ini juga untuk mengurangi masalah. Oleh karena itu, Nona Zhou bukan saja tidak merasa bahwa Yang Chen bersikap licik dan tidak jantan, tetapi dia malah sangat bersyukur dalam hatinya. Wilayah Istana Cunyang sekarang sangat ramai, terutama di jalan menuju Batu Matahari Terbenam, tempat para petani sedang sibuk. Nona Zhou tidak tinggal lama di sana. Setelah membeli beberapa barang di beberapa toko, dia pergi dengan tergesa-gesa. Bahkan tidak butuh waktu sehari. Kemudian, terjadilah serbuan yang gila-gilaan. Nona Zhou menggunakan harta sihir tercepat dan terbang sejauh itu. Dalam perjalanan, Yang Chen juga beruntung melihat sifat dominan Nona Zhou. Ketika dia bertemu dengan para kultivator di tempat-tempat yang dilewatinya, tidak apa-apa jika mereka mengabaikan Nona Zhou, tetapi begitu seseorang menunjuk Nona Zhou, mereka akan segera diserang oleh Nona Zhou. Metode serangan Nona Zhou sama seperti sebelumnya di Istana Cunyang, semuanya merupakan teknik yang bagus, tetapi ketika dia meluncurkannya, kekuatannya jauh lebih kuat. Kekuatan puncak bumi abadi sudah cukup untuk memastikan bahwa dia memiliki sedikit lawan. Yang Chen akhirnya mengerti identitas Nona Zhou. Selain Nenek Tianqin yang legendaris, tidak ada orang lain yang bisa menggunakan teknik suara dengan cara ini. Harus dikatakan bahwa beberapa hal memang sangat kebetulan. Yang Chen juga berencana untuk mencari Nenek Tianqin untuk melihat apakah dia bisa menemukan beberapa sitar, tetapi dia tidak menyangka Nenek Tianqin akan berinisiatif untuk mengirimkannya kepadanya. Chapter 1725. Nenek Tianqin adalah putri dari seorang tokoh besar di alam abadi. Penampilannya telah disegel di alam spiritual dan baru dibuka setelah naik ke alam abadi. Karena sifatnya yang bejat dan kejam, dia kemudian dipanggil Peri Tianqin. Dia terkenal di alam abadi dan bahkan lebih terkenal daripada tarian salju. Tidak mengherankan jika teknik penyegelan ini begitu cemerlang. Selain Li Cheng dan Yang Chen, tidak ada orang lain di alam spiritual yang akan menemukan segel ini. Bahkan Nenek Tianqin sendiri tidak tahu apa-apa. Dia selalu berpikir bahwa kultivasinya lah yang menyebabkan dia menjadi cacat dan tua. Dia tidak pernah berpikir bahwa segel itu bermasalah. Nenek Tianqin, yang sekarang memiliki harapan, sangat memusuhi siapapun yang berani menghalanginya untuk membuka segel. Selama masih ada sedikit tanda-tandanya, dia akan dengan tegas membunuh ancaman itu saat masih dalam tahap awal.
Para kultivator biasa yang penglihatannya buruk akan langsung hancur mendengar suara Nenek Tianqin. Nenek Tianqin akan menggunakan harta ajaib kelahirannya, Celestial Phoenix Seeder, melawan mereka yang sedikit lebih kuat. Harus dikatakan bahwa kekuatan Celestial Phoenix Seeder sangat hebat. Selama sitar dimainkan, sangat sedikit orang yang tidak akan terpengaruh. Sebagian besar dari mereka akan langsung tercabik-cabik dan mati tanpa mayat yang utuh. Kurang dari 1 dari 10 akan selamat dari serangkaian pembunuhan. Sekalipun ada beberapa yang selamat, mereka hanya akan mampu bertahan sedikit lebih lama. Pada akhirnya, mereka tidak dapat lolos dari kematian. Sebulan setelah meninggalkan Sunset Rock, Yang Chen keluar dari harta ajaib spasial Nenek Tianqin dan memulai perjalanannya. Bukan karena dia tidak percaya pada Nenek Tianqin, tetapi karena gua tempat tinggalnya penuh dengan banyak batasan, Yang Chen harus membukanya sendiri. Meskipun dia membunuh banyak kultivator di sepanjang jalan, semuanya berjalan lancar. Setidaknya, tidak ada ahli tingkat Dewa Langit yang muncul. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah level Dewa Langit, mereka yang memiliki niat jahat atau diduga memiliki niat jahat semuanya telah dibunuh oleh Nenek Tianqin. Untuk saat ini, tidak ada seorang pun yang mengikuti mereka. Yang Chen hanya ingin menyembunyikan perjalanannya, tetapi dia tidak menyangka Nenek Tianqin akan bertindak sejauh ini. Akan tetapi, dengan kepribadiannya yang dikabarkan dan reputasinya yang suka membunuh orang seperti lalat, sudah aneh bahwa dia hanya membunuh sedikit orang. Ini tidak ada hubungannya dengan Yang Chen, dan sebab akibat tidak akan menimpa Yang Chen. Yang Chen tidak peduli dengan urusan Nenek Tianqin. Namun, semenjak Yang Chen muncul, Nenek Tianqin sangat jarang membunuh orang. Terlebih lagi, Yang Chen adalah pemimpinnya, dan terkadang, dia bahkan akan bertindak sesuai dengan suasana hati Yang Chen. Dalam situasi yang tidak biasa seperti itu, Yang Chen jelas mengira bahwa harapan Nenek Tianqin untuk memecahkan segel ada padanya, jadi tidak mengherankan jika dia cukup menghormatinya. Sekarang mereka berada di tempat yang jarang penduduknya, tidak perlu lagi membunuh sebanyak itu. Niat membunuh Yang Chen sendiri tidaklah kecil, tetapi membalas dendam dan membunuh orang tak bersalah adalah dua hal yang sangat berbeda. Seharusnya di sini, Yang Chen menatap gunung tandus itu dan menghitung dalam benaknya sebelum mengambil kesimpulan. Di sini, Nenek Tianqin menatap curiga ke arah gunung tandus yang bahkan tidak memiliki sedikit pun tanaman hijau. Hatinya dipenuhi dengan kecurigaan. Bagaimana bisa ada harta karun di tempat seperti ini jika burung bahkan tidak bertelur? Tidak ada sedikit pun energi roh di sekitarnya, jadi bagaimana harta karun itu bisa tumbuh? Setelah kecurigaannya itu, dia memikirkannya lagi dan merasa bahwa itu masuk akal. Karena itu adalah harta surga dan bumi, itu pasti tidak membutuhkan energi spiritual biasa. Oleh karena itu, sangat normal baginya untuk menyerap semua energi spiritual dalam ribuan mil di sekitarnya. Melihat keadaan sekelilingnya yang tandus, mungkin benda itu masih ada di sana. Akibatnya, Nenek Tianqin menjadi semakin berharap agar ia dapat segera melihat harta karun langit dan bumi. Dari perkiraan kasar, pegunungan tandus ini memiliki radius puluhan ribu mil. Selain itu, setelah memindai dengan indera ilahinya, dia tidak dapat menemukan apapun. Selain gunung batu, yang ada hanyalah gunung batu. Tidak ada yang luar biasa. Setelah Nenek Tianqin melakukan pemindaian sederhana pada sekelilingnya, dia menyerahkan tongkat estafet sepenuhnya kepada Yang Chen. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Situasi seperti ini, bukan hanya Nenek Tianqin yang bisa memikirkannya, para kultivator lainnya juga bisa. Bisa dibayangkan bahwa tempat ini sudah dijelajahi oleh banyak orang, baik di tempat terbuka maupun di tempat gelap. Mereka pasti tidak menemukan apapun, itulah sebabnya mereka menyerah. Yang Chen juga melepaskan indera ketuhanannya. Setelah menjelajahi sebagian besar tempat, ia mengidentifikasi arah sesuai dengan posisi matahari dan mulai terbang menuju lokasi tertentu. Nenek Tianqin tidak mengatakan apa-apa dan bangkit untuk mengikutinya. Siap-siap. Ketika Yang Chen sangat dekat dengan Nenek Tianqin, dia melepaskan jejak indera keilahiannya dan mengirimkan pikiran kepada Nenek Tianqin. Pada jarak sedekat itu, Yang Chen tidak berbicara, tetapi malah mengirimkan sebuah pikiran. Situasinya tidak baik. Raut wajah Nenek Tianqin tidak berubah, namun dia diam-diam menyiapkan senjata ajaib sumber kehidupannya, siap melancarkan serangan terkuat kapan saja. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia mengeluarkan indera keilahiannya, dia tidak dapat menemukan posisi musuh. Dari sini, dapat diketahui bahwa meskipun tingkat kultivasi Nenek Tianqin tinggi, namun kesadaran ilahiyahnya tidak sebaik Yang Chen. Meskipun Nenek Tianqin tidak yakin, dia harus mengakui hasil ini. Yang Chen tidak menyangka akan ada beberapa ahli yang diam-diam mengawasi di tempat terpencil ini. Jika bukan karena indera ketuhanan Yang Chen yang sangat tajam, dia tidak akan dapat menemukan para ahli yang bersembunyi itu. Orang-orang misterius itu sebenarnya bersembunyi di tepi gunung tandus. Tanpa memengaruhi kultivasi mereka sendiri, mereka menggunakan beberapa formasi yang sangat rahasia untuk mengamati setiap gerakan di area seluas puluhan ribu mil ini. Selama ada pembudidaya datang, mereka akan sadar. Yang Chen telah menemukan 3 orang ahli penyelidikan indera ilahi tersembunyi, dan anak buahnya juga telah siap. Dilihat dari pengembangan indera ilahi, pihak lain kemungkinan besar adalah ahli tingkat Dewa Langit. Tidak akan mudah untuk mengusir musuh tanpa menghancurkan gua. Setelah terbang beberapa saat, hanya 1000 mil ke dalam area tersebut, Yang Chen memanggil kembali pedang terbangnya dan mendarat di tanah. Nenek Tianqin juga menyimpan senjata ajaibnya, dan mengikuti Yang Chen kembali ke tanah. Ini adalah lembah kecil, tidak tampak istimewa, ada 2 gunung batu di kedua sisi, dan tanahnya juga ditutupi batu. Kalau ada yang bilang berbeda, itu adalah bahwa kedua gunung batu itu hampir seperti 2 batu besar, satu di setiap sisi, mengapit lembah di tengahnya. Tempat mereka berdua mendarat menghadap tembok batu besar. Dinding batu itu hampir vertikal, dan tidak ada apapun di atasnya kecuali jejak lapukan. Masih bisa terlihat samar-samar bahwa awalnya sangat halus.
Perhatian, Yang Chen memperingatkan Nenek Tianqin, lalu segera membuat tanda tangan dan meledakkannya di dinding batu. Setelah isyarat tangan itu menyentuh dinding batu yang awalnya kosong, bola cahaya itu meledak menjadi bola cahaya, lalu cahaya itu dengan cepat menyebar ke seluruh dinding batu, dan segera menyelimuti seluruh dinding batu itu. Pada dinding batu, tampak gambar yang sangat jelas. Chapter 1726. Saat gambar itu muncul, 3 kesadaran kuat tanpa ampun menyapu tempat Yang Chen dan Nenek Tianqin berada, begitu pula dengan dinding gunung. Gambar di dinding gunung itu langsung terlihat oleh mereka, dan di saat yang sama, 3 kesadaran dahsyat dengan rasa peringatan yang kuat pun langsung terpancar. Berdirilah di sana, anak muda. Di telinga Yang Chen, dia sudah bisa mendengar dengan jelas suara yang tidak dikenalnya. Meskipun 2 ahli lainnya tidak berbicara, makna peringatan dalam kesadaran mereka serupa. Yang Chen melirik Nenek Tianqin, dan tatapan Nenek Tianqin juga kebetulan bertemu. Keduanya saling memandang dan mengerti maksud masing-masing. Orang itu belum muncul, dan baik Yang Chen maupun Nenek Tianqin tidak bergerak. Mereka hanya berdiri di sana dan menunggu. Dari sudut pandang ketiga ahli, kedua anak muda itu seharusnya terintimidasi oleh kekuatannya dan tidak berani bergerak. Di kejauhan, 3 sosok muncul di 3 arah berbeda. Ketiganya bergerak sangat cepat, melesat bagai kilat. Dalam sekejap, mereka bertiga tiba di tepi lembah hampir bersamaan. Sebelum mereka bertiga mendarat di tanah dan dengan hati-hati memeriksa gambar di dinding gunung, Nenek Tianqin tidak dapat lagi menahan diri dan melancarkan serangan. Heavenly Phoenix Seeder tiba-tiba muncul di depan mereka. Nenek Tianqin memainkannya dengan kedua tangan, dan gelombang suara tak berbentuk yang tak terhitung jumlahnya dengan niat membunuh menyerang ketiga ahli itu. Boom! Riak-riak tak berbentuk menyebar liar ketiga ahli itu. Dalam sekejap, beberapa harta ajaib yang berbeda muncul di tubuh ketiga ahli itu, menghalangi serangan Nenek Tianqin. Nenek Tianqin memang pantas disebut wanita kuat. Meskipun 3 orang yang sudah muncul tampaknya telah mencapai alam surga abadi, gelombang suaranya terus menyerang. Pada saat ini, Yang Chen tidak hanya berdiri dan menonton. Ketika sitar Nenek Tianqin berbunyi, lonceng emas di tubuh Yang Chen telah muncul. Suara sitar tidak membedakan antara kawan dan lawan, dan tetap akan jatuh ke tubuh Yang Chen. Menghadapi musuh yang kuat, Nenek Tianqin tidak dapat mengendalikan kekuatannya untuk mencegah Yang Chen terluka, jadi Yang Chen hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Saat sitar Nenek Tianqin berbunyi, lonceng emas Yang Chen juga mulai bersenandung. Keduanya merupakan teknik yang bagus, tetapi lonceng emas Yang Chen lebih merupakan serangan terhadap kesadaran. Di bawah serangan gabungan Nenek Tianqin dan Yang Chen, harta sihir pelindung pada ketiganya mulai retak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Harta sihir itu hanya bertahan sesaat sebelum hancur. Namun, dalam waktu singkat itu, ketiganya sudah sampai di depan tembok batu. Namun, dalam waktu singkat ini, ketiganya telah tiba sepenuhnya di depan tembok batu. Orang yang menjadi ancaman terbesar tentu saja Nenek Tianqin dan Yang Chen. Bagaimanapun, dia berada di puncak tahap Earth Immortal dan hanya selangkah lagi menjadi Sky Immortal. Ketiganya menghabiskan banyak energi untuk menghadapi serangan Nenek Tianqin dan Yang Chen. Gua yang ditinggalkan oleh Rusasika milik Dewa Kutub Selatan Weng bukanlah gua biasa. Bagaimanapun, itu adalah puncak Dewa Bumi, hanya selangkah lagi untuk menjadi Dewa Langit. Ketiganya menghabiskan banyak energi pada Nenek Tianqin untuk menghadapi serangan Yang Chen dan Nenek Tianqin. Gua yang ditinggalkan oleh Rusasika Dewa Kutub Selatan Weng bukanlah gua biasa. Jika seseorang tidak mengetahui beberapa pengaturan, itu akan menjadi bencana bagi mereka yang ingin masuk dengan gegabah. Yang Chen bukan satu-satunya yang tahu tentang bahaya ini. Faktanya, ketiga ahli yang bergegas ke sana semuanya tahu tentang hal itu. Informasi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan mereka tahu bahwa ada sebuah gua yang ditinggalkan oleh seorang ahli super. Namun, tidak seorang pun tahu di mana area seluas puluhan ribu kilometer ini berada. Hari ini, 2 orang junior akhirnya menemukan tempat itu. Gambar di dinding batu dengan jelas menunjukkan bahwa pintu masuk gua berada di balik dinding batu. Namun, semua orang tahu bahwa pasti ada bahaya yang tidak diketahui di dalam. Kemungkinan besar kedua junior itu adalah orang-orang yang mengetahui situasi di dalam. Oleh karena itu, meskipun semua orang menyerang, tidak ada seorang pun yang mencoba membunuh mereka. Semua orang menyerang serempak. Jika mereka ingin menjebak Yang Chen dan Nenek Tianqin, situasi yang ideal adalah menangkap keduanya hidup-hidup dan kemudian menginterogasi mereka tentang rahasia itu. Akan tetapi, meskipun mereka bertiga saling mengenal dan mengetahui detail masing-masing, mereka tidak cukup dekat untuk saling percaya sepenuhnya. Saat menyerang Yang Chen dan Nenek Tianqin, mereka bertiga saling waspada. Apa yang disebut kerjasama dengan motif tersembunyi ini adalah lelucon di mata Yang Chen. Namun, meski begitu, Nenek Tianqin masih merasakan tekanan dahsyat dari 3 ahli Dewa Langit yang menekan seorang ahli Dewa Bumi Puncak. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan sitar Phoenix Surgawi, tetapi dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Serangan lonceng Yang Chen dapat mengalihkan sebagian perhatian ketiga ahli itu, tetapi itu tidak cukup untuk sepenuhnya menghilangkan tekanan pada Nenek Tianqin. Dalam situasi seperti ini, Yang Chen perlu melakukan sesuatu untuk menarik perhatian ketiga ahli tersebut. Untuk saat ini, Yang Chen tidak ingin mengungkapkan dukungannya yang sangat kuat. Meskipun Li Cheng telah memperkenalkan Nenek Tianqin, Yang Chen tidak mempercayainya sampai-sampai dia akan mengungkapkan rahasianya. Melihat mereka bertiga menyerang Nenek Tianqin pada saat yang sama dan tidak menggunakan kekuatan penuh, Yang Chen tiba-tiba membalikkan tangannya dan memukul dinding batu. Bum bum bum, serangkaian suara gemuruh terdengar dari balik dinding batu. Suaranya sangat keras, menyebabkan ketiga ahli itu tanpa sadar menghentikan serangan mereka. Tekanan pada Nenek Tianqin segera berkurang. Dia cepat-cepat mundur dan suara sitar juga berhenti. Di dinding batu,
Hanya dalam beberapa tarikan napas pendek, sebuah lubang besar tiba-tiba terbuka, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Di dalamnya, terdapat beberapa istana dan alun-alun datar, yang menunjukkan bahwa pintu gua yang tersembunyi tersebut telah terbuka. Indra ketuhanan kelima orang itu hampir bersamaan memasuki gua dan dengan cepat memindainya. Yang mengejutkan adalah bahwa hanya dari hasil eksplorasi Divine Sense, tampaknya tidak ada jebakan di dalam gua. Mereka tidak dapat menahan kegembiraan. Sua, sua, sua. Beberapa bendera kecil dengan berbagai warna terbang keluar dari tubuh salah satu ahli dan dengan cepat menghilang ke sekitarnya. Setelah itu, ahli itu tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerbu ke pintu masuk di dinding batu, hanya meninggalkan kata-kata peringatannya, "Dua junior, patuhi perintahku dan tetaplah di sini. Jika kalian berani bergerak, jangan salahkan orang tua ini karena bersikap kejam." Dua ahli lainnya tidak mau ketinggalan dan bergegas masuk hampir pada saat yang bersamaan. Semua orang tahu latar belakang masing-masing dan tahu bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap satu sama lain. Barang-barang di dalam gua akan menjadi milik siapapun yang masuk lebih dulu. Ini bukan saatnya untuk bersikap sopan. Bagaimanapun, Yang Chen dan Nenek Tian Qin sudah terperangkap, jadi tidak perlu khawatir mereka akan melarikan diri. Jika mereka punya pertanyaan, mereka bisa bertanya kapan saja. Menyaksikan tiga orang bergegas masuk ke gua abadi, tatapan Yang Chen tidak lagi menatap gua abadi, melainkan menyapu ke arah lain. Chapter 1727. Apa yang kita lakukan? Nenek Tian Qin, yang sudah kelelahan, mengerutkan kening saat melihat tiga ahli Dewa Langit bergegas masuk. Dia tidak peduli dengan kelelahannya dan bertanya dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, mereka akan menemukan milik mereka, dan kita akan menemukan milik kita. Nada bicara Yang Chen tidak menunjukkan rasa penyesalan karena berada satu langkah di depannya. Sebaliknya, dia berbicara dengan sangat alami dan keras, tidak takut ketiga ahli itu mendengarnya. Apa maksudmu? Nenek Tian Qin agak bingung. Bukankah alasan dia datang jauh-jauh ke sini adalah untuk mencari harta karun surgawi yang mungkin ada di dalam gua? Mengapa mereka tidak terburu-buru saat sudah di pintu masuk? Gua ini tidak sesederhana itu. Yang Chen menjelaskan sambil tersenyum, mereka bisa masuk, tetapi mereka belum tentu bisa keluar. Jadi, kamu bisa beristirahat dan mengatur napasmu. Setelah kamu merasa cukup bertenaga, kita akan mencari apa yang kita cari. Tapi, Nenek Tian Qin ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat tatapan percaya diri Yang Chen, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan segera mengubah kata-katanya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan dengan patuh berkata, "Baiklah." Yang Chen tidak terlalu memikirkannya. Melihat Nenek Tian Qin duduk dan mengatur napasnya, Yang Chen tidak berniat untuk beristirahat. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan menyebarkan indera spiritualnya, terus mencari posisi pintu bendera. Ahli Dewa Langit itu mengira bahwa ia dapat menjebak Yang Chen dan Nenek Tian Qin hanya dengan formasi bendera. Harus dikatakan bahwa ia terlalu naif. Apakah dia benar-benar mengira Yang Chen dan Nenek Tian Qin adalah pemula yang tidak tahu apapun tentang formasi? Tidak lama kemudian, Yang Chen menemukan lokasi pintu bendera dan mulai menganalisis secara diam-diam formasi bendera yang membuat sang ahli begitu percaya diri. Harus dikatakan bahwa formasi bendera orang itu cukup bagus. Jika dia adalah seorang ahli biasa, mereka mungkin benar-benar terjebak tanpa jalan keluar. Sayangnya, orang itu tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu monster dengan ingatan dunia abadi. Tidak peduli seberapa kuat susunan alam spiritual, selalu ada jejak di dunia abadi. Meskipun Yang Chen belum pernah melihat formasi susunan ini sebelumnya, formasi susunan setiap orang unik. Namun, selama Yang Chen dapat menemukan formasi susunan yang serupa dan memahami prinsip-prinsip dasarnya, tidak akan sulit baginya untuk memecahkannya. Pada saat Yang Chen menemukan cara untuk memecahkan formasi, Nenek Tian Qin telah selesai bermeditasi dan berdiri. Setelah beristirahat beberapa lama, Nenek Tian Qin telah pulih sepenuhnya. Bagus sekali. Aku masih butuh bantuanmu untuk menghancurkan formasi itu. Yang Chen berkata sambil tersenyum. Dia tidak canggung menjadi pria besar tetapi menyuruh wanita lemah untuk bekerja. Dia menganggapnya biasa saja dan berkata, ikuti saja cara yang kukatakan, pergi dan kumpulkan susunan bendera. Jangan sia-siakan. Itu adalah barang bagus yang disempurnakan oleh ahli surga abadi. Terimalah sebagai hadiah untuk ini. Nenek Tian Qin memutar matanya ke arah Yang Chen dan dengan patuh pergi melakukan pekerjaannya. Dengan seperangkat bendera seperti itu, sudah cukup untuk mengimbangi rasa takut yang ia rasakan sebelumnya, dan masih ada lagi yang tersisa. Terlebih lagi, menurut apa yang dikatakan Yang Chen, tanpa kekuatan tahap akhir Earth Immortal, mustahil untuk menghancurkan formasi dari dalam. Bagaimanapun, dia adalah orang yang terjebak. Untuk dapat menemukan cacat dalam formasi dari dalam, dia pasti ahli formasi yang hebat. Mengenai hal ini, Nenek Tian Qin masih sangat terkesan. Dia sangat mengagumi Yang Chen, tetapi pada saat yang sama, dia sedikit terkejut. Yang Chen tidak pernah terkenal di bidang formasi. Dia hanya pernah mendengar reputasinya di bidang alkimia. Dia tidak menyangka pencapaiannya dalam formasi begitu tinggi. Pria ini sungguh sulit dimengerti. Pintu masuk di dinding batu tidak ditutup. Dari tempat mereka berdiri, mereka masih bisa melihat situasi di dalam. Namun, Yang Chen tidak berniat masuk. Saat itu, di panggung pemenggalan abadi, Rusasika telah memberitahu Yang Chen rahasia tempat tinggal gua ini. Dari sini, seseorang hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar. Namun, Rusasika tidak mengatakan di mana buah persik abadi itu berada. Ia hanya mengatakan bahwa buah itu berada di sisi gua tempat tinggalnya. Yang Chen ingat betul kalau tempat itu ada di sisi gua tempat tinggalnya, tapi dia tidak pernah mengatakan kalau tempat itu ada di dalam gua tempat tinggalnya. Selain itu, misteri gua tempat tinggal yang hanya bisa dimasuki dan tidak bisa keluar tersebut, membuat orang-orang menduga bahwa Rusasika milik Dewa Kutub Selatan Weng mempunyai niat lain.
Letaknya di sisi gua, tetapi belum tentu di dalam gua. Di mana lagi? Mata Yang Chen mengamati sekeliling, menganalisa dan menebak. Dia ingin mencari tahu apakah dia ingin memasuki gua dewa atau tidak. Bahkan jika Rusasika membuat batasan saat ia naik, ia tidak sekuat naga bumi. Bahkan jika ia memasuki gua tempat tinggal, Yang Chen yakin ia bisa keluar. Namun, tidak perlu masuk untuk saat ini. Bukankah ketiga ahli Dewa Langit sedang menjelajah di dalam? Pintu masuk di dinding batu itu seperti cermin yang diperbesar. Apa yang dilakukan orang-orang di dalam dapat terlihat jelas dari luar. Bahkan ketika mereka bertiga memasuki istana untuk menjarah, hal itu dapat terlihat jelas dari luar. Seolah-olah itu diatur dengan sengaja. Ini membuat Yang Chen merasa bahwa permainan berburu harta karun ini lebih menarik. Memang benar bahwa ini adalah gunung tandus, tetapi bukan berarti tidak ada rumput di sana. Akan selalu ada beberapa tanaman kuat yang akan berakar dan tumbuh di beberapa tempat yang tak terbayangkan. Di celah-celah batu, di dinding batu, selama ada sedikit tanah, mungkin ada setangkai rumput yang tumbuh kuat, menampakkan sedikit warna hijau yang langka. Pandangan Yang Chen menyapu seluruh lembah sedikit demi sedikit. Akhirnya, berhenti di suatu tempat. Setelah memperhatikan dengan saksama, senyum akhirnya muncul di wajah Yang Chen. Apa yang membuatmu tersenyum? Suara Nenek Tianqin terdengar di telinganya. Yang Chen mendongak dan melihat bahwa Nenek Tianqin telah menyingkirkan susunan bendera sesuai dengan metode yang diajarkan Yang Chen kepadanya. Pada saat ini, dia dengan senang hati memamerkan puluhan bendera berwarna-warni. Setelah menunjukkannya kepada Yang Chen, dia segera menyingkirkannya dan tersenyum bahagia. Ini semua milikku, tidak ada yang perlu kamu lakukan. Meskipun suara Nenek Tianqin masih tidak menyenangkan seperti sebelumnya dan tubuhnya masih ditutupi jubah hitam dan kain kasa hitam, ekspresi riang dan gembira yang ditunjukkannya masih dengan jelas menyampaikan kegembiraan di hatinya kepada Yang Chen. Saya tidak tersenyum tentang apapun. Kami baru saja menemukan apa yang kami cari. Yang Chen juga tidak menyembunyikan senyum di wajahnya. Bahkan nadanya pun mengandung senyum saat menjawab Nenek Tianqin. Benarkah? Nenek Tianqin sangat gembira dan buru-buru bertanya, di mana itu? Di mana itu? Petik 2. Di sana, Yang Chen memiringkan kepalanya dan menunjuk ke arah yang baru saja dilihatnya dengan dagunya dan berkata sambil tersenyum. Tatapan Nenek Tianqin segera beralih ke arah itu mengikuti gerakan Yang Chen. Kemudian, raut wajah ragu muncul di wajahnya. Dia menoleh untuk melihat Yang Chen, lalu menoleh ke arah itu. Keraguan di hatinya semakin dalam. Apakah ada sesuatu di arah itu? Chapter 1728. Tidak peduli bagaimana Nenek Tianqin melihatnya, sepertinya tidak ada harta karun di sana. Saat mereka hampir sampai, Yang Chen memberitahunya bahwa dia sedang mencari buah persik abadi, namun selain batunya, di manakah buah persik itu? Setelah mengamati dengan saksama selama beberapa saat, tanah dan dinding gunung di arah itu hampir dibajak oleh mata Nenek Tianqin, tetapi dia tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan buah persik. Dia tidak menyerah dan menggunakan akal sehatnya lagi, dengan panik menjelajah ke arah itu dan beberapa mil di bawah tanah, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Adapun dinding gunung, indera keilahiannya telah berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain, tetapi dia tetap tidak menemukan sesuatu yang pantas dilihat. Setelah mencari maju mundur berkali-kali, Nenek Tianqin bahkan melihat batu yang menyerupai buah persik, tetapi dia tetap tidak dapat menemukan buah persik abadi yang disebutkan Yang Chen. Pada akhirnya, dia hanya bisa menatap Yang Chen, menunggu jawabannya terungkap. Melihat penampilan Nenek Tianqin yang seperti anak kecil, Yang Chen tidak dapat menahan tawa. Tawa Yang Chen membuat Nenek Tianqin marah. Setelah dia memanggil nama Nenek Tianqin, tidak ada seorang pun yang berani tertawa di depannya seperti ini. Di antara mereka, ada banyak ahli Dewa Langit yang datang untuk meminta bantuan, namun hari ini mereka ditertawakan oleh Yang Chen, seorang junior Dewa Duniawi. Namun, anehnya, Nenek Tianqin sama sekali tidak merasa marah. Hanya ada perasaan unik lain di hatinya. Tampaknya pemandangan seperti itu juga merupakan pengalaman langka bagi Nenek Tianqin. Ada rasa yang tak terlukiskan, sangat rileks, perasaan sangat nyaman. Di bawah tatapan aneh dan kritis Nenek Tianqin, Yang Chen melangkah maju beberapa langkah, lalu memanggil pedang terbang kayu ilahi penglai, memegang gagang di tangannya, berjongkok di tanah dan mulai menggali. Setelah beberapa saat, dia dengan hati-hati berdiri sambil membawa batu yang telah dia gali dengan kedua tangannya. Hanya ini, melihat benda di tangan Yang Chen, Nenek Tianqin tidak dapat mempercayai matanya. Bagaimana ini mungkin? Ada retakan yang sangat jelas pada batu yang dipegang Yang Chen. Retakannya tidak lebar, bagian terlebarnya hanya 2 hingga 3 cm, dan panjangnya hanya 3 hingga 4 inci. Celah itu terisi tanah hitam, dan di dalam tanah yang sedikit itu, sebuah tunas kecil tengah berusaha keras untuk berkecambah. Mengatakan bahwa itu adalah bibit kecil agak keterlaluan. Itu jelas merupakan benih yang baru saja berkecambah. Itu belum tumbuh sepenuhnya, dan hanya tampak seperti kuncup yang lembut. Titik hijau di bagian atas hanya seukuran sebutir beras. Terlepas dari bentuk atau auranya, dari sudut manapun orang melihatnya, titik itu tidak ada hubungannya sedikit pun dengan buah persik surgawi. Ini dia, Yang Chen menjawab pertanyaan Nenek Tianqin dengan yakin. Ia lalu berkata sambil tersenyum, saya yakin Anda belum pernah melihat pohon persik tumbuh sebelumnya. Nenek Tianqin memang belum pernah melihat pohon persik bertunas sebelumnya, jadi dia mengerti sebagian besarnya hanya dengan satu kalimat. Kali ini, mereka datang untuk mencari buah persik abadi, dan buah persik abadi ini seharusnya sudah berubah wujud menjadi tunas pohon persik, yaitu bibit yang ada di hadapan mereka. Dan Yang Chen mengandalkan ketajaman matanya dan pengetahuannya yang luas untuk menemukan buah persik abadi ini di tempat aneh ini. Berapa umur buah persik abadi? Nenek Tianqin tampaknya menyadari sesuatu dan bertanya pada saat yang sama. Persik abadi. Yang Chen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya seperti drum mainan, tidak ada lagi buah persik abadi.
Tidak ada lagi buah persik abadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Suara Nenek Tianqin tiba-tiba menjadi cemas. Dia masih membutuhkan buah persik abadi untuk membuka segelnya. Sekarang setelah Yang Chen mengatakan kepadanya bahwa tidak ada lagi buah persik abadi, bukankah harapannya akan pupus lagi? Jangan khawatir, Yang Chen memberikan kata-kata yang menenangkan kepada Nenek Tianqin. Indra ketuhanannya melilit Nenek Tianqin, dan mereka berdua menghilang dalam sekejap. Sesaat kemudian, mereka berdua muncul di dunia yang penuh vitalitas. Di samping mereka berdua, ada dua wanita cantik lainnya. Kebun obatku, Yang Chen memperkenalkan, lalu menunjuk kedua wanita cantik yang tiba-tiba muncul dan berkata, A, Su dan A, B, roh alat. Nenek Tianqin menurunkan kewaspadaannya, tetapi dia masih menatap A, Su dan A, B dengan heran. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada dua roh alat yang begitu cantik di kebun obat Yang Chen. Yang Chen dengan hati-hati menyerahkan tunas kecil di tangannya kepada A, Su. A, Su berjongkok di depan semua orang dan memecahkan batu kecil yang retak itu. Bersamaan dengan tanah hitam, tunas-tunas muda ditanam di tanah di bawah kaki mereka. Sebuah pemandangan ajaib mulai terjadi. Begitu menyentuh tanah, tunas kecil itu mulai berubah dengan cepat. Kecepatan perubahannya begitu cepat sehingga membuat orang tercengang. Di depan semua orang, tunas spora kecil, yang paling besar sebesar sebutir beras, menjulurkan dua helai daun, dan ranting-rantingnya mulai tercabut. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi pohon kecil yang tingginya lebih dari 1 kaki dan setebal cabang pohon willow. Ini bukanlah akhir. Bibit kecil itu terus tumbuh, seperti balon yang terus mengembang. Hanya dalam selusin napas, ia telah menjadi pohon persik besar yang tingginya 5 atau 6 kaki dan memiliki mahkota dengan radius 10 kaki. Bunga persik merah muda menutupi seluruh pohon persik, dan wanginya menusuk hidung mereka. Begitu indah hingga memabukkan. Pohon persik abadi berusia ratusan ribu tahun. Pohon itu telah lama berakar dan tumbuh menjadi pohon persik. Yang Chen menatap pohon persik abadi dan tidak dapat menahan senyum di wajahnya, ini juga bagus. Di masa depan, jika saya menginginkan buah persik abadi, saya hanya perlu menunggu pohon persik tersebut berbuah. Nenek Tianqin merasa sangat lega. Selama masih ada pohon persik ini, hanya masalah waktu sebelum segelnya terlepas. Anehnya, dia seharusnya gembira, tetapi dia tidak merasakan kegembiraan seperti itu di dalam hatinya. Sebaliknya, ada semacam kekhawatiran. Dia tidak tahu wajah seperti apa yang ada di balik segelnya. Nenek Tianqin yang belum pernah melihat seperti apa penampilannya merasa sangat khawatir. Bagaimana jika orang yang berada di bawah segelnya adalah seorang nenek tua tanpa garam? Pada saat ini, kultivasinya di puncak Earth Immortal tidak dapat membuatnya merasa lega. Jantungnya tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak bisa melepaskannya. Saat ini, bahkan jika Li Cheng mengatakan dia cantik, dan Yang Chen mengatakan dia sangat cantik, mereka tidak dapat membuat Nenek Tianqin khawatir. Azu, ini milikmu. Yang Chen tidak memprovokasi Nenek Tianqin dan berkata kepada Azu. Tubuh Azu adalah pohon persik, dan pohon persik abadi ini berasal dari genus yang sama. Selama Azu dapat berintegrasi sepenuhnya dengannya, peningkatannya akan segera terjadi. Azu sangat senang hingga dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Sejak dia melihat pohon persik abadi, dia tahu bahwa ini dipersiapkan oleh Yang Chen untuknya. Mencari buah persik abadi untuk Nenek Tianqin baru saja dimulai. Yang Chen tidak pernah melupakan kedua saudara perempuan A, Su dan A, B. Apa yang harus kita lakukan dengan ketiga tuan itu? Nenek Tianqin akhirnya pulih dan memaksakan diri untuk tidak memikirkan penampilannya. Kita tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja, kan? Chapter 1729. Dengan pohon persik abadi di tangannya, kecemasan Nenek Tianqin secara tidak sadar berkurang. Pada saat ini, dia benar-benar memiliki pikiran untuk peduli pada 3 ahli Dewa Langit. Ketiga ahli itu jelas tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yang Chen dan Nenek Tianqin, ini jelas. Alasan mengapa mereka terjebak oleh susunan bendera alih-alih membunuh mereka bukanlah karena mereka berhati lembut, tetapi karena mereka ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang tempat tinggal gua itu. Oleh karena itu, tidak peduli metode apapun yang digunakan Nenek Tianqin untuk menghadapi mereka bertiga, Yang Chen tidak akan memiliki beban psikologis apapun. Dia sekarang agak penasaran, bagaimana Nenek Tianqin yang digosipkan tidak masuk akal itu akan menghadapi mereka bertiga. Perlu diketahui bahwa gua itu hanya bisa dimasuki dan tidak bisa keluar. Secara tegas, gua itu hanya bisa dimasuki dan tidak bisa keluar. Yang Chen tidak tahu kapan dia akan mampu memecahkan segel itu, tetapi dia yakin bahwa Nenek Tianqin tidak akan mampu memecahkannya saat ini, jadi bagaimana dia akan mengatasinya? Apa rencanamu? Tanya Yang Chen penasaran. Dia sungguh penasaran. Aku akan mendengarkanmu. Yang Chen terkejut, Nenek Tianqin benar-benar menundukkan kepala dan memberinya jawaban seperti itu, hampir menyebabkan Yang Chen tersandung dan jatuh ke tanah. Apakah orang di depannya benar-benar Nenek Tianqin yang dikabarkan kejam dan tidak masuk akal? Bukan istri kecil Yang Chen. Kalau dipikir-pikir lagi, Nenek Tianqin telah menunjukkannya pada Yang Chen berkali-kali sepanjang jalan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Pada awalnya, Yang Chen mengira bahwa dialah kunci untuk membuka segel Tianqin, tetapi sekarang setelah dia memiliki buah persik abadi, tampaknya sebelum segel itu dibuka, dialah kuncinya. Memikirkan hal ini, hati Yang Chen menjadi tenang. Siapa yang peduli dengan rumor apapun tentang Nenek Tianqin, yang penting dia bersikap seperti wanita terhormat di depannya. Dalam dunia kultivator, jika seseorang tidak memiliki hubungan dekat atau teman dekat, siapakah yang akan peduli dengan orang lain? Saya penasaran, jika Anda benar-benar ingin menghadapi mereka, metode apa yang akan Anda gunakan? Yang Chen bertanya, lalu segera menjelaskan, jangan salah paham, aku benar-benar penasaran, gua ini hanya bisa dimasuki dan tidak bisa keluar. Kalau kamu tidak masuk, bagaimana kamu akan menghadapi mereka?
Jika Anda masuk, dia bahkan tidak perlu bertanya untuk mengetahui bagaimana dia akan keluar setelah masuk. Saya tidak bisa masuk, tetapi musik saya bisa. Nenek Tianqin tersenyum bangga, suara pembantaianku jauh lebih kuat di ruang tertutup. Bahkan jika mereka adalah dewa langit, mereka tidak bisa keluar. Mereka hanya bisa diserang olehku. Selama aku bertahan, mereka hanya akan menjadi targetku untuk mengasah musikku. Perkataannya membuat Yang Chen sangat mengaguminya. Nyonya Tua Tianqin memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang dirinya sendiri. Dia juga memahami kekuatan dan kelemahannya sendiri. Di tempat seperti itu, bahkan Yang Chen tidak memikirkan bagaimana cara menghadapinya, tetapi Nyonya Tua Tianqin telah melihat keuntungannya sendiri. Sayang sekali, kalau tidak ada yang tahu tentang tempat ini, aku bisa tinggal di sini selama ratusan tahun, sambil memikirkan cara untuk menyempurnakan tempat tinggalku, dan sekaligus mengasah musikku. Nenek Tianqin berkata dengan sedikit penyesalan, saya hanya khawatir murid-murid mereka sudah mengetahuinya. Ketika berita itu bocor, pasti akan menarik banyak ahli. Dalam hal ini, Yang Chen sangat yakin. Dunia ini tidak kekurangan kultivator yang sombong. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain bukan berarti mereka tidak bisa. Semua orang mengira mereka adalah tokoh utama dunia. Oleh karena itu, meskipun yang lain tidak bisa keluar, mereka belum tentu berpikir bahwa mereka juga tidak bisa keluar. Jika saatnya tiba, tempat ini pasti akan sangat ramai. Dia mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Jika metode Nenek Tianqin dapat direalisasikan, itu akan sangat membantunya. Karena Nenek Tianqin dibawa ke sini oleh kakak Li Cheng, maka dia seharusnya bukan orang luar. Jika ada manfaatnya, tentu saja dia harus membiarkan orang-orangnya pergi terlebih dahulu. Gampang, Yang Chen menjentikkan jarinya dengan santai dan langsung menarik perhatian Nenek Tianqin. Yang Chen merasa sangat tidak nyaman ditatap seperti ini oleh Nenek Tianqin. Pada titik ini, bukan saatnya untuk membuatnya penasaran. Yang Chen melambaikan tangannya dan keduanya meninggalkan kebun herbal, muncul di lembah di depan kediaman. Lembah itu masih sama, tidak ada yang berubah. Satu-satunya perbedaannya adalah adanya lubang seukuran kepalan tangan di batu di kaki gunung. Dinding batu itu masih transparan. Berdiri di luar, orang bisa melihat dengan jelas keadaan di dalam, tetapi sepertinya orang-orang di dalam tidak bisa melihat keluar. Ketiga orang di dalam masih mencari rahasia tempat tinggal itu dan tidak sempat melihat keluar. Mereka bertiga sangat percaya diri dengan formasi bendera sang ahli dan merasa bahwa Yang Chen dan Nenek Tianqin tidak akan bisa melarikan diri. Karena kamu tidak bisa menyempurnakannya dalam waktu singkat, maka bawalah kembali dan sempurnakan perlahan-lahan. Yang Chen berkata dengan sangat tidak bertanggung jawab kepada Nenek Tianqin. Bawa itu kembali, memperbaikinya. Nenek Tianqin hampir gila. Tempat tinggal ini sangat luas bahkan dengan 3 ahli dewa langit di dalamnya. Melihat situasi di dalamnya, seharusnya lebarnya setidaknya puluhan ribu mil. Membawanya kembali begitu saja. Apakah ini lelucon? Bagaimana? Nenek Tianqin bukanlah orang yang bodoh. Bukannya dia tidak pernah mendengar tentang tempat tinggal yang bisa dipikul di tubuh seseorang. Dia bahkan pernah mendengar tentang tempat tinggal yang bahkan lebih besar dari tempat tinggal ini. Namun, itu adalah harta karun ajaib yang telah disempurnakan oleh pemilik tempat tinggal itu. Sebelum menyempurnakannya, bagaimana mungkin sesuatu yang lebarnya puluhan ribu mil dapat diambil begitu saja? Itu bukan mainan kecil. Bahkan tanpa melihat ukurannya, beratnya saja tidak bisa ditanggung oleh orang biasa. Yang Chen tersenyum dan tidak menjawab. Dia hanya melepaskan indera ketuhanannya dan mulai menjelajahi ruang kediaman. Tempat tinggal ini disempurnakan oleh Rusasika milik Dewa Kutub Selatan Weng. Dari sudut pandang Yang Chen dan Nenek Tianqin saat ini, tempat tinggal ini hanya seukuran gunung di depan mereka. Paling lebarnya hanya 100 mil. Tidak peduli apapun, tempat tinggal ini tidak bisa disebut besar. Nenek Tianqin juga bisa melihat ini, tetapi dia tidak yakin seperti Yang Chen. 100 mil bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh satu orang. Terlebih lagi, gua yang sebenarnya memiliki radius lebih dari 10.000 mil. Bahkan 3 dewa langit yang digabungkan tidak akan mampu menahan beban gua tersebut. Jangankan 3 orang ahli, 30 orang ahli pun tidak akan mampu mengangkatnya. Yang Chen hanyalah satu orang, dan dia hanyalah manusia abadi tingkat ketiga. Bukan karena Nenek Tianqin meremehkan Yang Chen. Hanya saja dengan kultivasi seperti ini, tidak peduli seberapa dalam hatinya, hanya ada sedikit yang bisa dia lakukan. Akan tetapi, dari interaksi mereka akhir-akhir ini, Yang Chen bukanlah orang yang berbicara tanpa berpikir. Alis Nenek Tianqin sudah berkerut rapat. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia masih tidak dapat membayangkan bagaimana Yang Chen dapat mengambil tempat tinggal yang begitu besar. Apakah dia benar-benar dapat melakukannya? Chapter 1730. Yang Chen tidak memberi Nenek Tianqin kesempatan untuk mengangkat gunung dengan satu tangan. Sekarang pohon persik abadi ada di tangannya, sisanya hanyalah detail kecil. Kembali untuk membantu Nenek Tianqin membuka segel adalah hal yang paling penting. Yang Chen tidak berani menunda masalah bimbingan kakak laki-laki Li Cheng. Alasan penting lainnya adalah Nenek Tianqin terkenal. Meskipun itu adalah bimbingan kakak laki-laki Li Cheng, Yang Chen masih tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning dapat dianggap sebagai fondasi kecil bagi Yang Chen. Yang Chen tidak akan dengan mudah menunjukkannya kepada orang asing yang baru saja ditemuinya, bahkan jika orang asing itu adalah wanita cantik setelah segelnya dibuka. Tangan kanan Yang Chen melambai pelan. Di mata Nenek Tianqin, sebuah lubang hitam besar tampak muncul di langit. Lubang hitam itu lebarnya ribuan mil. Perasaan yang menutupi langit dalam sekejap membuat Nenek Tianqin melompat ketakutan. Untungnya, kegelapan itu hanya sesaat, lalu langit kembali cerah. Hal itu hampir membuat orang-orang mengira itu hanya ilusi.
Nenek Tianqin tentu saja tahu bahwa itu bukanlah ilusi. Bagaimana mungkin seorang ahli Earth Immortal puncak bisa diselimuti oleh ilusi? Baik melalui penglihatannya maupun indera ketuhanannya, mereka dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa lubang hitam besar yang baru saja muncul bukanlah ilusi. Bukti paling langsung adalah dinding batu yang tidak jauh di depannya. Bersama dengan gunung besar di belakangnya, dan bahkan jajaran gunung yang tak berujung, ribuan mil gunung batu, semuanya menghilang tanpa jejak setelah lubang hitam itu menyala. Di tempat pegunungan itu awalnya berada, hanya ada sebuah lubang besar yang membentang ribuan mil. Lubang itu begitu dalam, mencapai ratusan mil, dan di beberapa tempat, Anda bahkan dapat melihat magma merah menyala menyembur keluar. Hanya dalam sekejap mata, area seluas beberapa ribu mil telah menghilang tanpa jejak. Makhluk kuat macam apa ini? Bahkan Nenek Tianqin yang berpengalaman dan berpengetahuan luas pun terkejut dengan fakta di depannya. Dia tidak bisa menutup mulutnya. Ayo pergi, kalau ada apa-apa, kita bicarakan nanti saat kita kembali. Yang Chen menunggu Nenek Tianqin terkejut, dan ketika dia mulai sadar kembali, dia berkata dengan ringan. Nenek Tianqin menjawab seolah-olah dia sedang berjalan sambil tidur. Setelah itu, dia perlahan terbang bersama Yang Chen seperti ekor, sama sekali lupa arah. Setelah terbang beberapa ribu kilometer, Nenek Tianqin perlahan kembali sadar. Namun, matanya masih terbuka lebar. Melihat Yang Chen yang terbang dengan mudah di atas pedangnya, dia tiba-tiba menjadi sedikit gila. Dia meraih lengan Yang Chen dan terus bertanya, apakah kamu melihat itu? Apakah kamu melihat itu? Petik 2. Yang Chen berbalik dan tersenyum. Ia menarik lengannya dari genggaman Nenek Tianqin dan berkata, tentu saja aku melakukannya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kita akan mengembalikan gua itu. Lubang hitam besar tadi tentu saja adalah mulut naga bumi di tangan kanan Yang Chen yang berfungsi sebagai gelang. Naga bumi yang panjangnya puluhan ribu mil itu kembali ke bentuk aslinya. Ketika membuka mulutnya, lebarnya juga puluhan ribu mil. Mulutnya tadi hanya setengah terbuka. Jika seluruh tubuh naga bumi muncul, itu pasti akan mengguncang bumi. Oleh karena itu, Yang Chen hanya membiarkan naga bumi menunjukkan sedikit kekuatannya dan hanya mulutnya. Meski begitu, Nenek Tianqin, satu-satunya saksi puncak bumi abadi, sudah berubah menjadi gadis kecil karena keterkejutan itu. Nenek Tianqin hampir menjadi gila. Pegunungan yang luasnya ribuan mil telah direnggut begitu saja. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang junior manusia abadi tingkat ketiga? Namun, situasi barusan tidak tampak seperti harta karun ajaib super. Apa itu? Nenek Tianqin sebenarnya tidak melihatnya dengan jelas. Seorang ahli puncak Earthly Immortal sebenarnya tidak tahu bagaimana seorang junior human immortal kelas 3 melakukannya. Jika berita ini menyebar, dia akan ditertawakan oleh banyak orang. Lelucon apa ini? Seorang ahli bumi abadi pasti sedang bercanda, kan? Namun, Nenek Tianqin tahu bahwa kejadian tadi bukanlah lelucon. Itu adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Gua yang 3 dewa langit dan dirinya tidak tahu bagaimana mengatasinya diselesaikan oleh Yang Chen dengan satu tangan. Itu benar-benar sebuah tangan. Tidakkah kau lihat bahwa Yang Chen hanya melambaikan tangan kanannya? Tangan kanan Yang Chen hanya memiliki gelang sederhana dan polos. Dia benar-benar tidak bisa melihat kekuatan macam apa itu. Dengan kata lain, jika dia memiliki niat jahat terhadap Yang Chen mungkin hanya perlu melambaikan tangan kanannya untuk menyelesaikannya. Begitu pikiran ini muncul, Nenek Tianqin merasakan sentakan di hatinya. Awalnya dia mengira Yang Chen hanya memiliki keterampilan alkimia yang luar biasa. Sekarang, tampaknya banyak orang tidak menyadari betapa hebatnya Yang Chen. Memikirkan hal ini, beberapa keluhan tidak manusiawi yang menumpuk di hatinya menghilang tanpa jejak. Pikirannya juga menjadi jauh lebih jernih. Jika aku jadi kamu, aku akan mempertimbangkan di mana akan menempatkan gua itu. Yang Chen tersenyum tenang dan berkata kepada Nenek Tianqin, meskipun gua itu hanya mencakup beberapa ratus mil, sebelum kamu memurnikannya, kamu tetap harus meletakkannya di tempat yang aman. Lembah sitar surgawiku, Nenek Tianqin tiba-tiba berhenti setelah mengucapkan kata-kata itu dan tidak melanjutkan. Jika dulu lembah langit Qin sangat aman, namun dengan adanya gua ini dan 3 dewa langit di dalamnya, mungkin tidak demikian. Mengapa? Apakah itu merepotkan? Yang Chen menatap Nenek Tianqin dengan serius. Dia juga memahami keraguan Nenek Tianqin dan segera berkata, jika kamu bersedia, maka taruhlah di Istana Cunyang terlebih dahulu, atau carilah tempat di Laut Kebencian terlebih dahulu. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Perkataan Nenek Tianqin membuat Yang Chen tercengang. Tidak mungkin, seorang ahli Earth Immortal yang terkenal begitu patuh. Ini jelas tidak ada hubungannya dengan kemampuanku untuk menghancurkan segel. Saya tidak tahu bagaimana saudara Li Cheng mengajarinya, apakah ada kondisi yang tidak saya ketahui. Sambil menggelengkan kepalanya, Yang Chen tidak lagi menebak-nebak dan mengulurkan tangan untuk memanggil Nenek Tianqin ke dalam pesawat ulang-alik terbang. Hal terpenting sekarang adalah bergegas kembali ke Istana Cunyang secepat mungkin dan kemudian menghancurkan segel Nenek Tianqin. Tidak ada yang tahu apakah Nenek Tianqin yang pelin-pelan akan menjadi gila saat menunggu. Jika itu benar-benar terjadi, Yang Chen pasti ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Nenek Tianqin sangat setuju dengan ini. Sudah menjadi impiannya sejak lama untuk dapat memecahkan segel secepat mungkin. Karena Yang Chen punya ide ini, tentu saja dia akan mengangkat kedua tangannya sebagai tanda setuju. Su, melahirkan buah persik surgawi. Dalam perjalanan, Yang Chen tidak lupa memberitahu Azu bahwa kunci untuk membuka segel adalah buah persik surgawi. Yang Chen akan menggunakannya saat dia kembali. Ketika Yang Chen dan Nenek Tianqin kembali ke Istana Cunyang, Azu telah menyiapkan buah persik surgawi sesuai instruksi Yang Chen. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.